Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita masih dapat melaksanakan kuliah secara daring. Dan tak lupa juga senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Langsung saja, pada kesempatan kali ini saya akan mereview beberapa materi mengenai ekonomi mikroislam. Yang pertama, tujuan ekonomi Islam. Tujuan ekonomi Islam itu adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat, falah, melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semua yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Selanjutnya, prinsip-prinsip umum ekonomi Islam. Prinsip-prinsip ekonomi Islam yang merupakan bangunan ekonomi Islam didasarkan atas 5 nilai universal, yakni yang pertama tauhid atau keimanan, yang kedua adil atau keadilan, yang ketiga nubuwah atau kenabian, keempat khalifah atau pemerintah, dan kelima ma'ad adalah hasil. Untuk selanjutnya, pasar dan harga. Bagian pertama, distorsi pasar. Dalam terminologi ekonomi, pasar bebas adalah pasar yang menggambarkan bahwa para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan transparan yang didasarkan atas sendi-sendi keadilan. Tidak ada individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen, apalagi pemerintah yang saling zalim atau yang disalimi. Distorsi pasar yang terjadi saat ini yaitu yang pertama penimbunan barang, yang kedua penetapan harga, ketiga riba, dan yang keempat tadlis, kelima jual beli gohar, yang keenam tindakan melambungkan harga. Selanjutnya teori harga. Menurut bahasa, harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa. Dan definisi harga menurut para ahli, harga menurut Jerome McCarthy adalah apa yang dibebankan untuk sesuatu. Dan yang kedua menurut Philip Kotler, harga adalah sejumlah nilai atau uang yang dibebankan atas suatu produk atau jasa untuk jumlah dari nilai apa yang ditukar konsumen atas manfaat harga yang telah menjadi faktor penting yang mempengaruhi pilihan pembeli. Selanjutnya, tujuan penetapan harga. Pertama, tujuan berorientasi pada laba. Kedua, tujuan berorientasi pada volume. Ketiga, tujuan berorientasi pada citra. Keempat, tujuan stabilisasi harga. Tujuan lainnya yaitu harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Organisasi non-profit juga dapat menetapkan tujuan penetapan harga yang berbeda. Dan selanjutnya, metode penetapan harga. Pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan, metode penetapan harga berbasis biaya, metode penetapan harga berbasis laba, dan keempat, metode penetapan harga berbasis persaingan. Selanjutnya, kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Pengertian rasionalitas adalah suatu anggapan bahwa manusia itu selalu berperilaku secara rasional atau masuk akal. Tidak akan segala membuat keputusan yang akan menjadi mereka lebih buruk. Perilaku rasionalitas memiliki dua makna, yakni metode. Dalam makna perilaku adalah tindakan yang dipilih berdasarkan dengan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan dengan kebiasaan
prasangka, dan emosi. Yang kedua, hasil dalam makna hasil. Perilaku rasional adalah tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Aksioma-aksioma pilihan rasionalitas. Yang pertama, kelengkapan. Yang kedua, transivitas. Yang ketiga, kesinambungan. Yang keempat, lebih banyak selalu lebih baik. Aksioma-aksioma rasionalitas dalam Islam. Masalah sebagai tujuan ekonomi, menghindari kemubaksiran, meminimumkan resiko, sikap ketidakpastian. Maksudnya etika rasionalitas dalam konsumsi Islam. Lebih banyak tidak selalu baik. Menumpuk dan menimbun harta kekayaan. Kaidah pokok dalam rasionalitas ekonomi Islam. Pada dasarnya, setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu hal. Sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah haram. Tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal. Halal dan haram adalah berlaku bagi siapapun yang muslim, berakal dan merdeka. Keharusan dalam menentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Dan selanjutnya, konsumsi dalam ekonomi Islam. Tujuan konsumsi dalam perspektif Islam, ekonomi Islam. Konsumsi dalam ekonomi Islam merupakan konsumsi yang dilakukan sesuai dengan syariat Islam. Hal ini dikarenakan konsumsi dalam ekonomi dalam Islam memerlukan konsumen untuk memperhatikan orang lain. Seorang muslim lebih mempertimbangkan masalah daripada utilitas, jadi mestilah keberkahan menjadi bahan pertimbangan dari konsumsi seorang muslim. Tujuan konsumen adalah untuk mencari kepuasan tertinggi, utility, masalah, dan keberkahan. Batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran. Selanjutnya, utility, manfaat yang diperoleh karena mengkonsumsi sebuah barang. Teori Cardinal menyatakan bahwa kegunaan dapat dihitung secara nominal. Teori ordinal menyatakan bahwa kegunaan tidak dapat dihitung, hanya dapat dibandingkan. Selanjutnya, produksi dalam ekonomi Islam. Pengertian produksi secara teknis. Produksi adalah mentransformasikan berbagai input menjadi output. Produksi dalam Islam adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan masalah bagi manusia, atribut fisik, dan nilai dalam produk. Selanjutnya, tujuan produksi menurut Islam. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya, menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, nilai Islam dalam produksi. Yang pertama, berwawasan jangka panjang dan berinvestasi kepada tujuan akhirat, menempati janji dan kontrak baik dalam lingkup internal maupun eksternal, memenuhi takaran keterapan, pelugasan, dan kebenaran. Yang keempat, berpegang teguh kepada kedisiplinan, memulihkan prestasi, mendorong ukhuwah,
antara pelaku ekonomi, menghormati hak individual, adil dalam berinteraksi, memiliki wawasan sosial. Selanjutnya, materi permintaan dalam ekonomi Islam. Pengertian konsep permintaan secara umum adalah keinginan konsumen untuk membeli sesuatu barang pada berbagai tingkat selama periode waktu tertentu, atau berbagai kombinasi harga dan jumlah yang menunjukkan jumlah suatu barang ingin dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Dan selanjutnya, hukum permintaan. Hukum permintaan adalah semakin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap suatu barang tersebut. Sebaliknya, semakin tinggi harga suatu barang, maka makin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: pertama, harga barang itu sendiri, harga barang lain yang terkait, tingkat pendapatan per kapita, selera atau kebiasaan, jumlah penduduk, perkiraan harga di masa mendatang, distribusi pendapatan, usaha produsen meningkatkan penjualan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi tersebut. Kurang dan lebihnya mohon disempurnakan. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.